maksud dengan apakah ada tur yang digelar maksudnya tidak pasar ya. Terus ada lagi yang lain gitu, dan apakah ada tur internasional juga setelah coronavirus? Terima kasih. Oke, thank you. Mas, nama siapa mas? Aku dari antara. Kita jawab dulu ya. Oke, pertanyaan dari Mas Abdul tadi, perbedaan antara produser yang sebelumnya dan produser sekarang itu seperti apa? Kalau untuk dari segi produser yang sebelumnya dengan yang sekarang itu, untuk yang sekarang kebetulan saya langsung yang lebih sebelumnya ya. Jadi ya di lagu yang dia diikutsertakan itu dia cuma kasih unsur musik aja, lain-lainnya tuh semua harus terlibat. Kita udah dari awal brainstormnya di lagu nextnya kita bakal melibatkan semua, jadi si produser ini nggak bisa terlalu banyak manuver atau intervensi apapun. Yang penting dari musik bagus, selebihnya serahin sama teman-teman semua itu. Ya udah, perbedaannya. Kalau produser sebelumnya kan kita under label ya, mungkin ada tuntutan label ya. Kalau ini kita pengen ya, ini pengen yang pokok banget lah dari segi penggarapannya. Iya, semua terlibat. Oke. Dia musiknya aja. Oke. Cukup untuk pertanyaan pertama, Mas Abdul. Oke, pertanyaan kedua. Tadi menyebut slang, itu kenapa? Boleh bedah lagi? Kalau Mas izin jawab, kenapa slang? Karena slang itu besar, Mas tahu sendiri, slang itu besar, betul, dan everlasting kan. Jadi mengapa saya nyebutin tadi slang? Gue pengennya long lasting seperti karya-karyanya, member-membernya itu long lasting, bukan yang tadi seperti Mas bilang ya, dari politik dan segala macamnya, tidak, tapi lebih ke long lasting dari member dan musiknya gitu. Lebih ke lagunya kan sampai sekarang masih didengar orang banyak, terus diterima sama orang banyak juga, dan membernya nggak bongkar pasar. Betul. Bongkar pasar cuma kan udah lama kan informasinya. Informasi tetap gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa yang sudah disiapkan untuk Ibu Bucin ini, dan apakah nanti ada tour atau semacamnya seperti apa? Yang Mas, yang kita siapkan ya 6 lagu dan semuanya tuh relatable, relate semua lah dari segi liriknya. Pokoknya kita ngambilnya dari keresahan di lingkup sekeliling kita. Terus untuk kita juga mungkin ada satu lagu yang cross genre nantinya. Oke, ada itu. Ada. Ya pokoknya agak cross genre kita buat. Ya itu balik lagi kita mau kasih explore yang, dan itu ada membekaskan di hati pendengar untuk di LP Bucin. Ada agak-agak cross genre gitu lah. Kita udah siapin. Sudah disiapkan ya? Ada yang ada cross genre mungkin. Ya mungkin kalau orang ada itu ya, kita mau bikin itu. Kayaknya agak kita bedain lagi lah untuk satu lagu. Kita ya masih rahasia lah. Ada support dari beberapa musisi juga di lagu itu. Jadi tipenya jadi cross genre karena ada beberapa musisi di dalam lagu itu. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya berkaitan juga sama pertanyaan pertama ya, karena di produser sekarang ini tidak terlalu banyak intervensi. Iya, jadi berkaitan. Bisa explore lebih. Oke. Nantinya ya itu dalam kita mau ngajak musisi siapa, akhirnya diikutin dengan selera musik-musik itu, jadi agak-agak cross genre dari lagu-lagu yang lain. Oke. Mantap. Gimana Mas Alun untuk tour ya? Oh, tour tadi ya. Untuk tour
Masih rahasia mas. Rahasia. Jadi harus terus keep in contact ya. Tinggal lihat aja, saya tahu. Oke, Mas Abdul dari Antara, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak tadi? Ya, Bapak boleh. Boleh diberikan mic-nya, silakan. Dari Bapak sebelah sini. Sebelah sini. Oke, terima kasih mas. Dari Mas Abbas. Kemudian selamat untuk karirnya Bapak. Terima kasih. Kunci calon kamu itu kan patah hati nih. Mas sebagai dirinya itu gimana sih caranya membuat lirik patah hati itu relate menjadi lagu yang diganti dengan lagu itu yang musik yang bisa tetap dijogetin. Tadi kan biasanya kalau lagu liriknya kan sesuai dengan tema hip hop. Gimana cara mengemasnya? Dan di situ kalian juga ada gak sih kata-katanya itu yang diselenggkan gitu, jadi nggak pakai kata-kata baku. Dan kedua ini kan sebagai hip hop kan kita tahu bahwa musik-musik dari ada nggak sih komponen lagi itu yang ditambahin dalam instrumen lagi yang dari hip hop atau aja. Paling banyak informasi. Nama siapa Bapak? Heri Pak, dari Pak Kapres. Terima kasih pertanyaannya Bapak Heri. Untuk tadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, benci karena kamu ini patah hati. Iya. Tapi kenapa dan bagaimana caranya bisa membuat lirik yang sedih tapi soundnya joget gitu Pak ya? Kurang lebih enaknya benci gimana? Sebenarnya kalau dari aku pribadi pas nulis lagu ini sih seperti bentuk apa ya? Bentuk keresahan, kekesalan, cuman ya udahlah bawa santai aja gitu. Jadi yang sedihnya pun bukan sedih yang ngoyo gitu loh, bukan yang sedih patah hati banget, tapi sedihnya tuh lebih kesel karena ketipu. Jadi bikin lagunya bisa kayak gini, yang lupa gitu, keresahan. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuk keresahan dari member terhadap experience yang sudah dialami. Iya. Jadi walaupun sedih sebenarnya patah hati, tapi di sini lebih mengungkapkan kekesalannya gitu. Iya, kekesalan. Akhirnya daripada kita pusing, sedih, dijogetin aja gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, tadi komponen yang harus ditambahkan untuk di musik dan Hip hop, ini hip hopnya apa yang perlu ditambahkan? Kalau di kami tuh hip hopnya dari segi flow-nya ya. Flow. Jadi flow kami itu hip hop R&B gitu sebenarnya. Jadi apa sih notasinya, beatnya gitu. Kalau dari dangdutnya itu kita banyak masukin elemen-elemen gendang kayak gitu sih. Mungkin kalau udah tambahan. Ya, tadi lirik yang slangnya di slang. Jadi lirik kita tuh gak baku ya kan, ada kata-kata yang lebih eksplisit kayak bajingan. Terus di liriknya juga kita ada bahasa Inggris yang fight shit. Fight shit itu adalah kita ngeliat cewek ini cantik banget, cewek mantep. Kalau seseorang mantep banget itu kita pakai slangnya di situ. Bahasa slangnya di fight shit gitu. Kita cuma yang baku-baku banget. Bahasa-bahasa sosial zaman sekarang. Bahasa gizi lah. Iya, Kita tuh bahasa bahasa gizi sekarang gitu. Iya betul. Jadi di liriknya itu lebih relate ke semua umur. Gitu. Begitu, Bapak. Cukup jawabannya ya. Pak? Jadi memang kalau dari saya melihat teman-teman Romo ini memang membuat lagu yang ingin relate dan bisa dikenal panjang oleh fans-fansnya. Maka dari itu mereka buatnya pun menyesuaikan dengan generasi saat ini gitu ya. Jadi biar bisa ketangkep lebih cepat oleh masyarakat gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya? Boleh? Aja yang di belakang dulu kita coba yang belakang. Nanti harus siapa ya boleh ya? Jadi kita coba sudah dua kita belakang dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya juga Mas Yani dari Sergei.id. Ini menarik sih, ada
mungkin Jepang, tapi mungkin bisa dikoreksi ya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ya bisa disampaikan kira-kira seperti apa sih bicara peluang ya, karena kalau misalnya bicara internasional pasti hampir semua teman-teman musisi lah di Indonesia pun juga pengen ke sana, apalagi dengan bergabungnya Robocop dengan Willow ya, artinya kesempatan yang tadinya bisa jadi mungkin dulu masih kayak mimpi yang lama ya, semacam agak jauh dijangkau, bisa jadi mungkin ini kayak semakin dekat sih, nanti bisa dijawab. Nah, tapi mungkin kalau bicara pasar gitu kan, kira-kira strateginya seperti apa sih Kak? Karena kan pastinya untuk mendidik semacam pendengar di Indonesia itu kan mungkin kalian sudah bisa membaca market ya, tetapi ketika bicara di negara-negara yang tadi disebutkan itu kan pasti ada strategi khusus atau pendekatan dari lirik, dari promosi atau apapun itu bisa disampaikan. Dan kira-kira negara mana yang paling potensial buat kalian bisa menjadi yang utama lah, prioritas itu yang pertama tadi ya. Terus yang kedua terkait ini kan kalian berempat ya, jadi disampaikan kalian kan juga punya jangan sampai ada buka pasar gitu kan. Artinya memang ya sama semua, mungkin entah itu yang sifatnya grup itu kan pasti pengennya setia dengan satu kelompok gitu kan. Tetapi ini kan kalian berempat, dua cewek dua cowok gitu kan, pastinya tidak mudah gitu kan untuk membangun kohesivitas kalian berempat. Tapi paling tidak untuk bisa kalian kompak secara jangka panjang, harapannya mungkin ya tidak ada pergantian sama sekali dan bisa menurunkan karya-karya yang terus bagus dan aktif ya. Itu seperti apa sih Kak dapurnya kalian berempat itu bisa kompak gitu tuh kayak gimana? Karena kami nggak tahu ya, bisa jadi mungkin di dalam kalian ada gontok-gontokan juga gitu, ego juga pasti ada lah, namanya juga berempat ya, itu saja. Terima kasih. Thank you Pak Putri ya. Tuti ya Pak ya. Oke, jawab ya Pak Tuti. Untuk tur ya, untuk tur Malaysia, Singapura, bahkan nanti mungkin Jepang. Kalau untuk ini sih kebetulan Bios ini kan sebelumnya memang memegang beberapa artis di YouTube. Nah, contohnya si A, si B, si C lah. Dan itu mereka sudah pernah ke sana. Jadi dari database mereka ya, mereka udah ada link di sana dan setelah mereka tahu Robo ikut join di Bilos dengan karya-karya sebelum kita yang Selamat Idaman, Custom Mama, bahkan Selamat Idaman kan sempat nomor 1 di Malaysia gitu kan, pendengarnya sempat nomor 1 di Singapura sempat naik. Jadi pas begitu tahu Robocop bergabung di Bilos, yang dari kemarinnya mungkin bijaksana mau undang Robocop nggak tahu lewat mana, sekarang tahu Bilos yang pegang, jadi ya udah ada jalannya ke sana. Iya, terus sebentar juga kalau dari Willow sendiri dia ada strategi Mas, jadi kan garis internasional. Iya. Jadi ya ada kesempatan buat kita dibuka sama orang-orang luar. Dan terutama Jepang kan ya, beberapa musisi yang kita lihat di sosial media pernah main di sana juga antusias. Warga negara Indonesia yang di sana juga kan membludak ya, jadi ya itu juga kebetulan beberapa ya balik lagi beberapa artis dulu sebelumnya pernah ke sana juga, jadi ya semoga lancar semuanya. Oke, itu pertanyaan pertama balik seperti itu kurang prioritas
itu udah kita bicara dari awal, dan begitu mau masuk label dengan orang-orang ini kita bisa komit, dan sudah sih ya udah, sudah sih kalau untuk pas berkomitmen ya sama orang-orang ini udah nggak ada beberapa pasangan lagi. Kalau sebelumnya emang temukan pasangan emang dari awalnya belum ada komitmen apapun. Iya, kalau sekarang lebih terikat aja dan emang kita udah klop aja. Dan itu menjaga keharmonisan ya, salah satunya ini kenapa di lagu ini saya bilang saya mau melibatin semua terlibat, jadi semua merasakan ini lagunya dia, merasakan ya namanya lagu dia mau promosikannya hal sosial media kemanapun ya, merasa ini lagu milik dia karena ada dia di situ. Jadi semuanya rata kerjanya semuanya kita rata. Gak mau kan, gak mau ada peran di sini ya, itu kan ini lagu dulu masa lu mau promosiin gitu kan. Jadi gak mau sampai ada ribut-ribut soal promosi atau apa ya, itu ya jadinya sadar semua kalau ini lagunya dia. Oke. Jadi di sini Mbak Tuti berarti adanya self-belonging yang ditumbuhkan di masing-masing member. Jadi dia merasa ini Robocop punya gua loh, ini lagu ini punya gua, jadi otomatis dia akan lebih komitmen buat stay. Iya, betul. sama kayak kalau buat menjaga keharmonisan kan emang kita nongkrong bareng juga dan kita sering liburan bareng. Tuh, jadi berdasarkan teman. Dan kemudian dari segi usia gitu kan ya saya paling tua ya kan. Kalah adik-adik gitu, dan mereka tuh udah dengan saya bilangnya kalau waktunya saya marah saya kesel ya mereka harus terima. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir tadi dari banyak. Kita pertanyaan terakhir ya. Mbak. Ya udah lama. Oh, Mas tadi sudah ada lagi. Dari tadi. Tadi kita kasih satu lagi. Setelah apa kita kasih. Kalau kenalin aku dari info ada di media dari pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan dibilang lagu benci karena Kangen kamu. Benci kangen kamu. Benci karena kamu itu ini lebih Robocop banget kan. Nah, emang apa nih yang paling merepresentasikan identitas Robocop dalam lagu ini? Nah, terus kayak kalau kalian bilang ini lagu kalian banget, memang otomatis itu enggak kayak baru enggak Robocop banget gitu, karena kan itu yang makan kalian kan. Terus yang kedua, tadi kan juga ini pertama kalinya semua personel itu terlibat dalam pembuatan lagu. Terus ini kalian jadi lebih intimate dan solid, nah itu intimate dan solid kayak gimana? Terus apakah ini itu kemauan dari film juga untuk kalian semua itu adil dalam pembuatan lagu? Terus yang ketiga, setelah merasakan proses kreatif kalian ini semuanya itu terlibat dalam pembuatan lagu, apakah format seperti ini akan digunakan di lagu-lagu selanjutnya? Oke, Mbak Diva. Thank you, Mbak Diva. Oke, pertanyaan pertama tadi memang apa yang paling merepresentasikan Robocop di lagu ini, karena tadi di Bogor ini adalah lagunya Robocop banget. Kenapa? Apa ya? Terutama lirik sama beatnya sudah tetap banget sama kita ya, terus gendangnya juga. Bedanya sama lagu-lagu sebelumnya itu ya yang tadi aku bilang, karena di lagu ini kita semua terlibat, semuanya nulis. Kalau sebelumnya tuh yang nulis itu cuma beberapa aja gitu. Jadi rasa kepemilikannya sampai kurang ya. Tapi dari segi lagu itu Ya. semuanya suka. Suka. Kita kalau dari segi lagu meskipun kemarin sama label ya, kalau kita nggak suka ya kita nggak mau rilis gitu dari asalnya. Tapi kalau tentang kalau sama memang sebenarnya kita suka juga di custom lama juga cuma minus editor doang ya dari proses pengeluarannya. Tapi yang di lagu sekarang kan nggak boleh gitu. Jadi kan mesti terikut gitu. Mesti apapun ada tertuang di lagu yang kita garap berikutnya. Kemarin kan udah di custom lama itu cuma main minus editor doang kan dari itu di off-off-nya aja. Kalau di karya-karya selanjutnya ya nggak bisa, lu tetap harus ada di situ, di lagu itu ya ini lagu baru. Iya. Oke. Bedanya kalau lagu
spesial, ini romo banget. Momen lah gitu. Momennya dapat karena semuanya kumpul. Semua kasih Workshop. Jadi sebenarnya dari proses itu nggak cuma jadi 6 lagu ya, udah ada 9 lebih ya, 9. Dan cuma yang kita nggak garap semua kan ya, gitu. Dan karena spesial, dia dari proses beberapa lagu yang akan di sini ada materi yang berikutnya sebetulnya di perjalanan itu, makanya terasa spesial. Oh ternyata kalau kita kumpul bareng begini ada lagi nih untuk materi-materi berikutnya, musik berikutnya. Oh ternyata lebih gampang nih berkaryanya kayak gini. Ini makanya lebih berkesan di dalam obatnya di situ aja. Gak banyak isi tambahan, isi otak dari luar lah yang harus ambil saja ini. Jadi kita mau murni dari perasaan kita aja untuk menjelaskan lagi. Ini juga berkaitan sama pertanyaan kedua, apakah ini permintaan juga dari Milos-nya atau memang sendirinya diungkapkan dan sulit dengan Kebetulan ya dari saya pengen semuanya itu paling semua bikin aku semua promosi ngerasa dengan dia dan Milos tuh kebetulan sama lagu-lagu ini lagunya jadi dua lebih ke Milos, lagunya jadi dua baru akhirnya kita sending sama Milos. seperti itu. Nah, terus apakah format ini kedepannya akan dipakai terus nih untuk semuanya berkaitan bergabung di lagu-lagu itu? Ya, hampir 100% harus makanya kita nggak mau ada member yang keluar yang ribut apa segala macam karena dari awal kita sampai alhamdulillah ya sampai ada rezekinya sekarang ya generasi baru jadi nggak mau lagi jadi ya lu harus terlibat lah nanti prosesnya bareng-bareng Betul. Jadi ada tambahan atau ada tambahan? Oh, nggak tambahan sih ya, tapi ya pengen banget ada 100% nih yang informasi dari Bodong, Acica, Erika, Galgadu, ya itu aja. Karena kita melakukan ada yang saudara. Oke, ada keluarga ya, jadi keluarga. Ceritanya sih. Ntar ya mau buat ceritain ya. ini bukan jadi sini Oke, kita masuk pertanyaan terakhir tadi Mas tadi ya, di depan ya? Oh tadi, oke benar ya, nggak salah ya kita ini pertanyaan terakhir katanya tadi sudah lama katanya mau katakan. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, saya Dario dari 20 detik mau tanya. Tadi kalau nggak salah sempat bilang ada lirik lagu Robocop ini yang sekarang ini lebih pakai bahasa Indonesia betul ya? ya Tapi lihat tadi di YouTube mungkin ada beberapa komen dari negara lain yang suka lagu-lagu kalian. Apakah buat kedepannya nggak ada rencana rilis lagu yang bisa dinikmati orang lintas negara? Terima kasih. Oke, mantap sekali. Sangat ini ya, sangat padat sekali dan ini bagus pertanyaan dari menurut saya. Apakah ada dari teman-teman rencana untuk yang bisa lebih menggunakan gitu bahasa-bahasa gitu ya, bahasa-bahasa yang bisa lebih dikenal oleh masyarakat global gitu? Karena ternyata banyak yang suka gitu. Kalau misalkan untuk sekarang ini, untuk IP yang ini belum sih, kita tuh utamain di Indonesia dulu. Karena emang untuk kita sendiri kan lagu kita yang rilis baru 3 ya. Jadi mungkin kalau dari Robocop kan emang pengen utamain kita pasar Indonesia dulu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk tadi kayak Singapura, Malaysia, terus Brunei yang masih maju gitu. Tapi lagu kita memang secara lirik itu ada yang mix juga, jadi beberapa ada yang bahasa Inggris juga ya. Paling antara di refnya atau di bridge-nya itu ada bahasa Inggrisnya. Oke, seperti itu Mas. Jadi ada bahasa Indonesia masing-masing dikit, tapi utamanya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Karena aku mau mengenalkan tadi ya. Karena kita mau bikin relate juga kan. karena kita masih butuh market Indonesia yang makin luas lah karena ya kita rasa ya masih butuh banyak media support media juga untuk kita menggapai market Indonesia kita belum merasa sebesar itulah pasti